Kali ini kita bakalan bahas ya mengenai price actionnya Bitcoin yang sebenarnya ini agak urgent update juga karena ya kalian bisa lihat gitu ya untuk Bitcoin udah dari bulan Oktober, November gitu ya, so far selalu naik teman-teman ya, selalu naik. Dan pas di bulan November ya, jadi sekitar 1 bulan yang lalu di sini kita udah mulai membentuk rising wedge lagi ya. Jadi sebenarnya ini tuh bukan hal yang baru teman-teman ya, rising wedge seperti ini udah terjadi berulang kali sebenarnya ya. Contohnya misalkan ketika awal-awal tahun teman-teman ya, ketika kita mendapati rising wedge di sini ya, kalian bisa lihat ya, kita break ke bawah ya ke level 40.000 sebelum kita rebound dan menuju ke harga yang lebih tinggi lagi ke level 70.000 ya ini ya di bulan Maretnya. Kadang rising wedge ini juga bisa invalid teman-teman gitu ya. Contohnya ketika momen teman-teman yang terjadi di bulan Oktober tahun 2023 untuk Bitcoin, kalian bisa lihat ini kurang lebih ada rising channel ya di sini ya, and then kita break ke atas gitu ya. Jadi kita tidak dibuat koreksi ke bawah seperti ini, tetapi kita langsung strike ke level 47-48 ribu. Baru di rising wedge yang kedua teman-teman ya, di rising wedge yang satu ini baru kita mengalami breakdown teman-teman di sini ya. Dan untuk mengukur target breakdown daripada rising wedge, biasanya kita ukur dari belakangnya ini teman-teman ya. And then kita tinggal ambil aja ya, kita ukur untuk target area breakdown tersebut dan kita ketemu di level 38K di sini teman-teman. Dan sama seperti ini ya, kita akan lihat nanti targetnya kurang lebih berapa, tetapi ini udah gue bahas sebenarnya melalui VIP group. Karena kadang gue juga sibuk ya, gue nggak bisa bikin video tiap hari, jadi semuanya gue post melalui VIP group dan gue update melalui VIP group ini ya. Aksesnya ini gratis sampai seumur hidup teman-teman ya, tidak perlu bayar sepeser pun. Tetapi syaratnya ya, kalian cukup tinggal daftar BingX saja teman-teman ya, menggunakan link yang ada di deskripsi. Kalau kalian deposit minimal 1000 juga kalian bisa instan dapat 15 USDT teman-teman ya. Ini nggak ada di exchange manapun yang ngasih uang secara cuma-cuma teman-teman ya, cuman melalui platform BingX ini. Dan ini khusus kalau misalnya kalian daftar menggunakan link referral gua teman-teman. Setelah itu kalian tinggal DM admin aja untuk minta dimasukkan ke dalam VIP group ini teman-teman ya. Jadi ini juga terbatas teman-teman ya, gue nggak tahu sampai kapan, tetapi so far sih masih disediain ya dari pihak BingX ya, gue kerja sama pihak BingX dan so far dari reward ini so far sampai sekarang sih masih available, tetapi nanti akan dirotasi dengan reward yang lainnya, cuman ya mungkin nggak bakal sebagus yang kali ini gitu. Kalian mau trading spot, kalian mau trading future atau bahkan copy trade ya, semuanya lengkap teman di sini ya. Nah, tapi secara segi biaya ya, kalau misalnya kalian main futures khususnya itu udah gue compare sama exchange lain, semuanya kalah teman ya. Cuman di BingX ini yang so far yang paling murah. Nah, jadi seperti yang teman bisa lihat ya, rising wedge di sini ya, dan kalian tahu ya, buat trader-trader pasti tahu semuanya teman ya. Rising wedge itu udah bukan pattern yang sulit dipahamin teman ya, karena ini udah jelas banget gitu ya, ketika kita mengalami support yang semakin lama semakin tinggi teman ya, and then resisten yang semakin lama semakin tinggi, udah fix ya ini rising channel atau rising wedge. Dan rising wedge yang kali ini sepertinya agak kurang bagus teman-teman ya, berbeda sama rising wedge yang tadi gue udah kasih contoh ke kalian gitu ya. Yang kali ini ya, kalian bisa lihat ya, ini kita hit pertama kali di tanggal 13 November, hit yang kedua kali, hit yang ketiga kali, and then officially hari ini kita break di bawah daripada rising wedge ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian ngomong apakah ini mungkin bisa play out sama seperti yang ini teman-teman ya, jadi ini adalah contoh rising wedge atau rising channel yang ternyata endingnya kita break ke atas. Jadi bukan kita malah koreksi atau breakdown ke bawah teman-teman, tetapi kita malah breakout ke atas ya. Ya ini jelas saja udah beda teman-teman, sekitaran akhir Oktober ini ya, kalian bisa lihat ya. Di rising wedge yang satu ini kita sama sekali nggak mengalami breakdown teman-teman ya. Kalian lihat ini makin lama supportnya makin lama makin tinggi, tetapi dia tidak break di bawah line kuning yang ada di support ini ya. Jadi dia nggak break di line yang berwarna kuning ini. Biar gampang ya, ini gue bedain aja. Nah, jadi warna hijau nih ya, dia nggak break di bawah line yang berwarna hijau, garis yang berwarna hijau ini. Makanya kenapa dia tetap bisa stay di atas and then malah mengalami breakout. Berbeda teman-teman ya, berbeda dengan kasus yang di bulan Januari awal tahun ini teman-teman ya. Kalian lihat ini kita breakdown ya, persis teman-teman ya, persis di tanggal 18 Januari. Di tanggal 14 Januari ini sebenarnya juga udah break sih gitu ya. 14 Januari, 18 Januari udah confirm break. And then dari level 40.000 kita ke level 38.000 teman-teman ya. Lanjut turun sedikit baru kita naik lagi.
Jadi kalau misalnya kalian mau compare ya kasus yang saat ini dengan yang ini ya, ya jelas ini beda. Ini nggak ada breakdown sama sekali, makanya kenapa dia bisa breakout teman-teman. Dan kalau misalkan udah kelihatan teman-teman kita breakdown daripada rising wedge yang satu ini, ya ini chance-nya menurut gue lebih tinggi gitu ya. Ibaratnya kayak maybe 70% gitu ya, 70% probability ada possibility ya mungkin kita bisa aja rebound dulu teman-teman, rebound ke atas dulu, balik lagi retest ke area level 100k, and then setelah itu kita break ke bawah teman-teman ya. Break untuk area target breaknya ini sebenarnya di sekitar 80-an ya. Lagi-lagi ya sama teman rumusnya kita ukur dari belakangnya teman di sini ya, belakangnya rising wedge, and then kita paste aja di area breakdown dan kita bakal ketemu kurang lebih nih teman ya, kurang lebih di area sekitar 84.000 mungkin ya. Dan 84.000 ini masih menurut gue logical banget karena ini bakalan makan area support yang ada di tanggal 12 November ini. Kalian bisa lihat di sini ya, ini bakalan ngambil liquidity ibaratnya ya buat orang-orang yang nyetel support di area level 85.000 ya. Jadi mungkin bakalan kehantam di level 83.000, 84.000 gitu ya untuk Bitcoin. Nah, apakah kita bearish temennya? Nggak sama sekali gitu ya. Rising wedge, kita breakdown dari rising wedge, ya so far itu koreksi sehat aja ya. Itu hanya sekedar retesting aja temennya. Jadi retesting ini bisa diibaratkan ya, level yang kita bicarakan ya di level 84.000 ini adalah area support yang sebelumnya selama 3 tahun belakangan nih gitu ya. Dari tahun 2021, April 2021, di November 2021, ini menjadi resisten kuat teman ya. Dan kita lihat ya overall di garis kuning yang satu ini, kita tarik aja sampai saat ini, dan kita ketemu teman kurang lebih estimasinya di level 83.000 teman di sini ya. Jadi selain dari pengukuran tadi teman ya, pengukuran area belakang daripada rising wedge, kita juga ukur dan ini pas banget dengan area support selama 3 tahun belakangan ini. Yang makin lama ya support ini makin lama makin naik pastinya gitu ya. Dan ini kita ketemu di sekitaran 82-83 ribu juga teman-teman US dollar. Jadi kalau misalkan untuk ngomongin chance teman-teman apakah mungkin bisa terjadi further correction di minggu depan ya, gue ngelihat ini sebagai salah satu possibility dan bukannya kita bearish, tetapi ini koreksi yang sehat banget untuk Bitcoin. Mungkin dari dip ini maybe kita bisa buyback kembali gitu ya. Sekali lagi gue bukan menyuruh kalian untuk menjual Bitcoin kalian ya. Buat yang udah masuk ya udah biarin aja, nggak usah dijual karena prediksi juga bisa salah teman-teman. Tapi kalau misalkan memang ini terjadi ya, Bitcoin dikasih diskon sedikit lagi ya, kita bisa buyback lagi ya sebelum ya. Overall trennya sih kita masih cukup bullish untuk Bitcoin menuju balik ke level 110k atau 120k dalam 1 bulan ke depan mungkin ya, di sekitaran bulan Januari. Nah, terus gimana untuk alts teman-teman ya? Dan ini kita ukur teman-teman ya untuk total 2. Jadi ini adalah total keseluruhan kapitalisasi pasar kripto selain daripada Bitcoin ya, yang artinya ini adalah grafik daripada altcoin ya, overall keseluruhan daripada altcoin. Jadi clear banget di sini kalian bisa lihat ya, big resistance. Kenapa kita kena reject juga ya, reject parah dari Bitcoin maupun altcoin? Jelas kita berada di area big resistance teman-teman ya, yaitu resistance tertinggi di bulan November tahun 2021 ya. Kita mendekati area resisten tersebut dan kita mengalami koreksi saat ini ya. Jadi sebenarnya ya wajar-wajar aja teman-teman ya. Tapi masalahnya adalah ketika Bitcoin ke level 82-83 ribu gitu ya, apa yang terjadi pada altcoin? Apakah altcoin bakalan dip lagi ya? Kalau dari prediksi gue sih kemungkinan sih bakalan dip lagi gitu ya. Jadi ibaratnya mungkin rebound dulu saat ini karena ya udah lumayan oversold juga kayaknya ya di sini ya. Udah makan liquidity di area 1,36T kapitalisasi pasar di sini, teman-teman ya. Jadi ada possibility untuk maybe rebound dulu setelah makan liquidity, and once Bitcoin hit area sekitar 80-an ya, target yang kita bicarakan ini, mungkin altcoin bisa menuju ke 1,1T teman-teman ya, secara market cap gitu ya. Karena ini kita ngelihat the next support teman-teman di sini ya. Jadi ini kan kita ketahan di support 1,25 triliun market cap setelah itu ya. Habis itu kan rebound, and then kalau misalnya terjadi breakdown lagi, maka support yang ada di level 1,11 triliun ini yang bisa menjadi the next big support untuk altcoin ya. Setelah itu baru possibly ya kita rebound kembali ke atas gitu. Jadi ya cukup waspada juga teman-teman ya untuk altcoin ya. Bisa dimanfaatin juga ya. Kalau misalnya ngomongin dip sekarang bisa dimanfaatin untuk kita beli altcoin lagi ya tentu aja bisa banget gitu ya. Karena jelas
ini juga udah lumayan banget diskon ya. Overallnya udah diskon sekitar 20% untuk altcoin gitu. Jadi udah bisa dicicil beli lebih banyak lagi di sini ya dibandingkan ketika sebelumnya pasti ya di sini ya. Di sini kalau misalnya kalian udah beli 1 juta, di sini kalian bisa beli lagi 2 juta ya. In case kita salah teman-teman, ternyata tidak terjadi dip lebih lanjut teman-teman ya. At least di sini kita udah buyback 2 kali lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. And then kalau misalnya terjadi another discount di sini ya, misalkan let's say aja dikasih ya kita entry lagi di sini teman-teman. Mungkin entry double lagi gitu ya. Double dibanding ketika saat ini gitu ya di market cap 1,28T. Kalau misalnya terjadi diskon lagi, maybe kita bisa masuk 4 juta lagi di sini gitu ya. Ibaratnya di sini masuk 1, di sini masuk 2 juta, di sini masuk 4 juta ya. Jadi semakin diskonnya semakin besar ya kita masuknya juga entry semakin banyak teman-teman ya. And then ketika dia naik ya kita bisa cuan besar gitu teman-teman. Jadi outlook untuk altcoin sih so far sih masih bullish teman-teman ya, masih bullish. Possibly kita bisa aja break di 1,64 triliun market cap ini by next year gitu ya, di tahun depannya. Jadi kalau ngomongin apakah ada possibility untuk altcoin dip lebih dalam lagi, ya ada temen gitu ya. Menurut gue kalau misalnya Bitcoin ke level 80k sekian ya ada possibility untuk altcoin drop lebih lagi gitu. Paling itu aja teman-teman ya. Jadi sebenarnya tujuan untuk gue membuat video ini ya sekali lagi bukan untuk ingin menebar ketakutan teman-teman ya. Sekali lagi ya kita juga bisa salah teman-teman ya, karena namanya kita manusia. Nah, tapi di sini gue hanya ingin memberikan peringatan karena ini ada satu titik breakdown daripada rising wedge dan ada possibility juga untuk di minggu depan kita bisa aja koreksi lebih dalam untuk Bitcoin maupun altcoin ya. Dan ini udah kita bahas sekali lagi melalui VIP Group Ken teman-teman. Jadi jangan lupa untuk join untuk further update altcoin apa aja yang kita bisa jaring kalau misalnya terjadi diskon yang lebih besar lagi teman-teman. Paling itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.